Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhalisa dengan NPM 03211914. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama di sini ada sekolah, yaitu SMP Negeri 1 Ciamas. Kemudian mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester genap. Materi pokoknya yaitu mewarisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat. Alokasi waktu 1 kali 40 menit. Yang A, kompetensi inti. K1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, eksplanasial, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan eksplanasial pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Berikut adalah kompetensi dasar dan juga IPK. Kompetensi dasarnya yaitu 3.9 mengidentifikasi informasi, pesan rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan informasi, pesan rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. 3.9.2 menjabarkan menyebutkan ciri pantun, gurindam, dan syair berdasarkan bentuknya dengan benar. 3.9.3 menentukan rima pada pantun, syair, dan gurindam. 3.9.4 memahami isi pantun, gurindam, dan syair. 3.9.5 menentukan persamaan ciri-ciri pantun, gurindam, dan syair. 3.9.6 menentukan perbedaan ciri-ciri pantun, gurindam, dan juga syair. Kemudian ada 4.9 menyimpulkan isi puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang disajikan dalam bentuk puisi. Untuk IPK-nya itu 4.9.1 menguraikan isi puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang disajikan dalam bentuk puisi. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi, siswa kelas 7 dapat mengidentifikasi informasi dari puisi rakyat dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan diskusi dengan teman, siswa kelas 7 dapat menyimpulkan isi puisi rakyat dengan benar. Kemudian nilai penguatan pendidikan karakternya ada 5, yaitu nilai religius, nilai nasionalis, nilai integritas, nilai mandiri, dan nilai gotong royong. Materi pembelajaran, materi pokoknya adalah mengenal dan memahami puisi rakyat. Kemudian submaterinya ada membaca puisi rakyat, mendaftar kata berima pada gurindam, syair, dan pantun, menemukan kata berima secara utuh, menemukan kata berima akhir sebagian, membandingkan pantun, syair, dan gurindam, menyimpulkan ciri pantun, syair, dan gurindam. Yang kedua yaitu menyimpulkan isi puisi rakyat dengan submateri, menyimpulkan isi pantun, menyimpulkan isi gurindam, dan juga menyimpulkan isi syair. Sumber belajarnya di sini adalah buku Bahasa Indonesia. Kemudian bahannya itu adalah lembar kerja peserta didik. Media dan alat, medianya itu PowerPoint dan juga Quizizz. Alatnya itu papan tulis, spidol, proyektor, dan juga laptop. Strategi pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang digunakan adalah strategi ekspositori, pendekatannya itu adalah pendekatan saintifik, metodenya itu ceramah, dan modelnya itu adalah problem-based learning.
Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan awal, guru memasuki kelas seraya mengucapkan salam dan menyapa peserta didik, termasuk pada nilai karakter religius. Kemudian guru mengondisikan kelas dengan meminta siswa untuk merapikan pakaiannya dan mengambil bila ada sampah di sekitarnya. Itu termasuk pada nilai gotong royong. Ketiga, guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Keempat, guru dan peserta didik menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum memulai pembelajaran. Kelima, mengecek kehadiran serta peserta didik sebagai sikap disiplin. Keenam, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran dengan memberikan motivasi dan menyebutkan tujuan pembelajaran. 7. Guru mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan tema sebelumnya dan bertanya berkaitan dengan materi kepada peserta didik. Kedelapan, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mekanisme selama pembelajaran. Untuk kegiatan awal itu alokasi waktunya kurang lebih 10 menit. Kemudian ada kegiatan inti. Kegiatan inti yang pertama itu ada mengamati. Yang pertama, guru meminta peserta didik untuk membuka buku paket. Kemudian, guru meminta peserta didik mengamati contoh puisi rakyat yang ada di buku. Kemudian, peserta didik diminta untuk membaca 4 contoh pantun, syair, dan gurindam yang ada di buku secara bergantian. Ketiga, peserta didik diminta mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan oleh guru tentang mengidentifikasi ciri umum, kata berima, isi puisi rakyat, yang berupa pantun, gurindam, dan juga syair. Kemudian, pada aspek menanya, yang pertama itu ada setelah menjelaskan materi, guru bertanya sampai mana pemahaman peserta didik dari materi yang sudah dijelaskan. Kedua, peserta didik mengajukan pertanyaan tentang ciri umum, kata berima, isi puisi rakyat, pantun, gurindam, dan syair yang dibaca atau didengar dengan aktif. Yang ketiga, guru menjawab pertanyaan peserta didik dan menjelaskan mengenai ciri umum, kata berima, dan isi puisi rakyat. Kemudian pada aspek menalar, peserta didik diminta untuk membandingkan pantun, syair, dan gurindam. Pada aspek mencoba, yang pertama, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas 4-5 orang dengan cara berhitung untuk menentukan kelompok berdasarkan nomor yang sama. Kedua, guru membagikan lembar kerja peserta didik yang berisikan latihan kelompok, menulis resume, dan analisis mengenai isi puisi rakyat. Ketiga, peserta didik menulis resume, ciri umum, kata berima, isi puisi rakyat, pantun, gurindam, dan syair melalui membaca atau melihat tayangan PowerPoint yang dilihatnya. Keempat, peserta didik berdiskusi untuk menganalisis ciri umum puisi rakyat, pantun, gurindam, dan syair berdasarkan teks yang dibaca pada buku. Kelima, peserta didik di dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan atau analisis tentang materi mengidentifikasi ciri umum, kata berima, isi puisi rakyat, pantun, gurindam, dan juga syair. Alokasi waktu dari kegiatan inti adalah 25 menit. Kemudian ada aspek mengomunikasikan. Yang pertama, peserta didik menyampaikan hasil diskusinya tentang mengidentifikasi informasi ciri umum, kata berima, isi puisi rakyat, pantun, gurindam, dan syair berupa kesimpulan. Kedua, guru memberikan tambahan mengenai apa yang disampaikan setiap kelompok dan memberikan apresiasi atas partisipasi peserta didik. Kemudian pada kegiatan akhir, guru melakukan kegiatan evaluasi dengan peserta didik dan peserta didik diminta untuk membuka tautan untuk evaluasi di gawai masing-masing. Kemudian yang kedua, guru menyampaikan kesimpulan materi pembelajaran. Yang ketiga, guru memberikan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran dan menyampaikan materi yang akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian, guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa untuk menutup kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, guru mengucapkan salam dan keluar dari ruangan kelas. Untuk alokasi waktu kegiatan akhir itu adalah 5 menit. Kemudian penilaian hasil pembelajaran. Pertama ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan berikut adalah daftar lampiran. Ini adalah sumber sampul buku yang digunakan, yaitu buku Bahasa Indonesia kelas 7. Kemudian ini ada lembar kerja peserta didik. Setelah itu ada rancangan PowerPoint yang berisikan materi-materi yang dijelaskan oleh pendidik. Kemudian di sini ada alat-alat apa saja yang digunakan oleh
pendidik atau oleh guru. Di sini ada papan tulis, spidol, laptop, dan juga proyektor. Dan di sini ada denah duduk klasikal. Yang terakhir ada denah duduk kelompok. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.